Baik, Baik. terima kasih Oke. Om Said. Terima kasih Om Ajay, terima kasih semua pembicara yang tangguh-tangguh. Oke, terima kasih, kita masuk ke sesi berikutnya. Thank you Om Ajay. Sebelumnya saya akan tutup sesi seminar ini dengan pantun ya. Pergi ke pasar, membeli batik, batik dibeli buat seminar. Mohon izin relawan TIK, saya menutup acara seminar. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya sesi workshop oleh Om Yohandri, nanti ada Om Mihram, Bang Mihram sebagai moderator untuk memandu acara workshop ini. Workshop ini akan live dengan Python-nya. Harapannya, targetnya teman-teman mendapatkan skill. Nah, tadi kalau yang sesi pertama itu knowledge-nya terkait pandu dengan ada kebijakan dari pemerintahan. Nanti di sesi yang kedua ini lebih kepada teknis. Nah, ini adalah model-model yang dilakukan oleh pandu digital. Dalam satu event biasanya ada dua klaster kegiatan, seminar dan workshop. Teman-teman sekalian, next session kita setelah tanggal 1 ini akan ada tanggal 4, itu akan diadakan di Unsrat secara online live juga dengan topik yang berbeda, dengan ilmu yang berbeda, dengan skill yang berbeda. Baik, untuk menghemat waktu, sudah jam 10 lewat 5, jam 11 lewat 5, maksud saya akan saya panggilkan moderator untuk workshop, Bang Mihram. Silakan Bang Mihram dari Sulbar. Halo, Assalamualaikum Kang. Apa kabar? Alhamdulillah, kirain ada musiknya tadi. Biasanya ada musiknya di Sulbar. Ntar dulu lah. Timingnya terlalu panjang ntar. Yang punya musik. Soalnya materi sebentar ini kan keren nih Kang. Oke, siap. Saya berikan pada Bang Miram. Silakan Bang Miram. Assalamualaikum. Itu Bapak dan Ibu, teman-teman relawan TK bangsa Indonesia, di tengah COVID ini memang luar biasa. Tapi kami di relawan TK bersama dengan Pandu Digital, Kementerian Komunikasi, kita tetap akan selalu berusaha untuk mengasah skill ya guys ya. Kita mengasah skill. Tapi jangan lupa ya, di subscribe dulu biar kita bisa lebih semangat dan lebih bagus lah. Pokoknya kita siap itu. Nah, saya akan didampingi narasumber saya yang luar biasa ya. Narasumber kita ready sih ya, karena biasalah ya. Assalamualaikum lagi luar biasa. Pagi. Oke, sehat. Sehat, Om. sehat. Sehat. Lagi Biasa kenapa? lah, biasa. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Om. Ini sesinya kan basic skill gimana gitu ya. Pagi-pagi semuanya, ini mungkin kayaknya dari Bang Mihram agak kebanyakan bandwidth-nya, dia load-nya jadi ini dia. Oke, teman-teman semua se-Indonesia ya, jadi Bang Mihram kayaknya suaranya putus-putus di saya ini. Oke, jadi ini kita mau kasih sessionnya memang untuk pemrograman Python. Jadi langsung aja. Sebelumnya saya secara pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena masih masuk di masih memang tanggal berapa Syawal. Mata saya masih bengok ya. Oh iya. Saat ini saya akan menyampaikan materi tentang Python itu apa, sebenarnya makhluk Python itu seperti apa, karena bahasa program ini dianggap banyak orang terlalu sulit dipelajari, jadi kita mencoba untuk mencari formula bahwa sebenarnya pemrograman ini sangat sederhana banget. Suara saya kalau masih agak kurang nanti bisa di chat, jadi jadi saya ada ininya deh, ada presentasinya deh kalau nggak salah lagi. Saya bisa coba screen sebentar. Saya view slideshow, start. Oke.
Bentar, saya akan coba sampaikan sedikit di sini prolognya saja lewat share screen sharing. Saya share screen entire screen. Halo, oke, muka saya hilang semua. Baik, teman-teman semua, sebelum saya masuk ke tempat yang lain, mudah-mudahan ini kebaca semua. Jadi pemrograman Python membangun layanan website yang aman. Sebenarnya semuanya aman, bahasa program apapun semuanya aman. Hanya setelah banyak, terutama setelah saya nyemplung dan masuk di bagian leadbank, memang banyak yang dipelajari. Apa sih kelemahan-kelemahan dari pemrograman? Apa sih kelebihan-kelebihan dari bahasa pemrograman yang saat ini itu dipakai oleh pemerintah, oleh instansi dan lain sebagainya untuk dijadikan sebuah layanan website. Oke, jadi semuanya aman. Mau bahasa program apapun aman. Bahkan semalam saya coba namanya WT. WT ini adalah bahasa C yang bisa online. Artinya selama ini orang bicara C++ itu adalah bicara tentang bagaimana bicara mesin, assembly, dan lain sebagainya. Nah, jadi bahasa program ini yang bikin hidup sebenarnya, bikin hidup komputer, bikin hidup website. Jadi kalau nggak ada ini semua mati gitu loh. Kemudian kesalahannya biasanya ada di developer. Jadi pengembang ini ya bukan berarti pengembang itu juga salah. Jadi bisa jadi dia kurang hati-hati, kemudian memang tidak telaten sehingga banyak bug yang itu membuka peluang orang masuk untuk melakukan satu tindakan kejahatan. Jadi kejahatan itu terjadi apabila ada peluang. Peluangnya itu apa? Ketika para developernya kita tidak hati-hati, ya itu adalah peluang mereka untuk melakukan tindakan kejahatan. Itu para hacker. Mengapa Python? Jadi saya bilang mengapa Python saat ini semua bahasa program bagus. Jadi mau PHP, PHP lah bahasa kerennya itu kalau ngomong bahasa Inggrisnya PHP, kemudian Ruby Rails, kemudian TS, TypeScript, JavaScript dan lain sebagainya dalam yang biasanya dipergunakan berbasis web itu semua bagus. Nah, namun jadi ada namun nih, selain Python kita saat ini sudah masuk ke industri 4.0. Walaupun kita juga belum tentu siap karena saya berpikir bagaimana juga kita bisa mesin-mesin itu bekerja secara otomatis dan menghasilkan data, kemudian menghasilkan sebuah prediksi. Jadi saat ini Python lebih banyak, walaupun sebenarnya Perl, bahasa pemrograman Perl, Ruby dan lain sebagainya sudah mampu melakukan itu. Tapi lebih banyak para developernya yang bergerak itu adalah di Python. Dia bisa mengembangkan sistem big data, untuk data analis, machine learning, artificial intelligence dan lain sebagainya. Dan itu lebih banyak di Python. Pertanyaannya gini, Python susah, kata siapa? Jadi dari 2 tahun yang lalu saya mencoba mendirikan namanya Pythonesia ORG. Kemudian baru kemarin mencoba membangun sistem cloud PVN untuk mengkloningkan banyak cloud yang free dalam satu sistem. Dan itu semua pakai Python. Dan itu mudah banget dipahami. Jadi Python is easy. Sampai kita coba bikin bahwa satu gerakan Python is bagi para pemula itu gampang banget. Jadi itu sebenarnya frameworknya sedikit banget. Jadi kalau framework kita diakui beda dibandingkan PHP. PHP itu banyak kayak Laravel, CI, YI dan lain sebagainya. Itu banyak sekali frameworknya. Bahkan aplikasinya juga jangan ditanya. CMS-nya seperti Drupal, WordPress, Joomla, kemudian Mambo, dan banyaknya bukan main. Nah, namun yang lebih menarik adalah ketika Python ini bisa bermain dengan bentuk-bentuk assembler. Karena apa? Karena dalam dunia teknologi di era 4G nanti, kemudian di era
era dunia industri 4.0 itu semua mesin harus mampu melakukan bukan bisa melakukan, mampu berintegrasi dengan sistem internet protokol, dan ini sebenarnya menarik kenapa harus Python. Nah, ini framework-nya. Jadi framework-nya Flask, Django, Web2Pay, Bottle, Pyramid, dan lain sebagainya. Dan itu paling sedikit memang, sekali lagi framework Python sedikit, tetapi cukup satu teman-teman kuasai, misalkan Flask saja, itu Anda sesimpel apa ya, kalau saya bilang simple banget, bahkan teman-teman di Pythonesia bekerja sama dengan relawan TIK nanti akan bikin kelas rutin bagaimana membuat website yang sangat aman, tangguh, dan lain sebagainya. Nanti saya akan coba bermula dari konsep kecil dulu, yaitu kita main konsol dan lain sebagainya. Ini kelebihan lainnya, yaitu dia bisa web base, jadi Python bisa main di web base. Jadi kalau ditanya Python itu cuma data analis, dia jago di sini, oh enggak. Python bisa di web base. Pythonesia ORG itu bikinnya pakai Python, Flask, Django, kemudian kita pakai Django. Kemudian untuk Pythonesia ID juga kita pakai Django, tapi untuk sistem pendaftaran kita menggunakan Flask. Itu sistem web base-nya. Kemudian GUI desktop, saya coba kemarin membuat sebuah media player sendiri menggunakan Kitty. Kitty itu perusahaan lama, tapi sekarang sudah diakuisisi oleh Nokia. Jadi Kitty itu grafiknya yang punya KDE. Kalau teman-teman suka bermain di Linux, ada namanya Kubuntu, Kubuntu itu menggunakan KDE, itu penuh menggunakan engine-nya Qt gitu. Nah, si Qt ini bandel banget sampai sekarang. Selanjutnya ada GUI desktopnya yang menggunakan TK. Oke, ada TK, ada GUI Qt, kemudian ada lagi WX Python. Tim juga pernah buat, saya pribadi sudah buat sebuah sistem aplikasi dulu menggunakan berbasis GUI, yaitu menggunakan WX Python atau WX GTK. Nah, yang terakhir ada terminal text. Nah, ini jadi orang biasanya kalau ketemu Python itu dianggapnya adalah terminal text yang isinya konsol. Padahal sebenarnya dia bekerja di satu layer yang namanya konsol, kemudian nanti hasilnya dipanggil dalam bentuk apapun itu. Oke, itu mungkin pengantar dari saya. Mungkin kita mau lanjut, sebentar, saya takutnya ada yang keganggu. Oke, saya akan masuk lanjut ke action. Salah satunya adalah saya akan share lagi kejadian hari ini di Zone H. Oke, Zone H ini terkenal banget. Kalau ada di sini orang-orang dari dinas Koninfo dan lain sebagainya, tolong ini jadi catatan penting. Saya akan coba share lagi. Silakan Mas siapa? Mas Mihram. Saya akan buka Zone H. Oke, ini Zone H. Saya masih Zone H itu diprotek, nggak bisa masuk. Jadi kalau kita mau pakai Zone H di beberapa provider di Indonesia, kalau misalkan pakai itu pasti kita nggak bisa masuk layanan Zone H lagi. Tapi tadi saya muter-muter dulu sebentar, akhirnya dapat juga. Ini hari ini yang kena. Jadi kalau saya perbesar, saya perbesar. Yang hari ini kena, mohon maaf. Jadi saya tidak menyatakan ini sebenarnya adalah website yang merekam jejak-jejak. Sekali lagi merekam jejak-jejak berapa hari ini yang terkena serangan-serangan di Fast Web. Ini ada, mohon maaf sekali lagi, saya harus turunkan juga. Ini yang saya ambil dari GeoID. Oke, saya iseng aja kita buka. Bener nggak? Ini kebuka. Ini sudah kena. Ini satu kena. Kemudian ini kena yang pakai ICID juga kena. Saya tidak buka semua. Ini hanya coba saya memperlihatkan bagaimana hari ini rata-rata yang menggunakan salah satu bahasa program itu begitu mudahnya mereka melakukan penyerangan. Itu yang paling utama. Jadi saya mikir, kami mikir juga gimana caranya mengedukasi bahwa bukan berarti bahasa yang ini itu jelek, bukan. Jadi bahasa program itu sudah didesain begitu aman. Saya akan coba buka ini. Mohon maaf sekali lagi kalau ini
saya buka mirrornya, mudah-mudahan bandwidth saya masih cukup. Oke, ini dia kena. Saya tidak akan buka. Yang kena itu HTTP-nya, HTTPS-nya nggak kena karena memang mungkin di redirect. Web servernya menggunakan ini. Semua bilang aman, iya aman. Tapi kembali lagi ke kita bahwa bagaimana membangun pelan-pelan kita membangun dan mengenalkan bahasa program yang satu ini memang Python itu bukan buat saya tidak is the best, artinya adalah sebuah pemrograman alternatif untuk melindungi layanan-layanan yang dibangun oleh pemerintah. Ini bukan sekali lagi saya buka zona H, bukan nggak kejahatan, bukan, tapi ini adalah informasi penting buat para admin di dinas-dinas terkait untuk menjaga website yang dibangun gitu loh. Jadi hari ini yang ternyata ini yang GOID ya, saya ini dia biasa minta verifikasi sistem verifikasi. Ini yang kena hari ini. Jadi kebayang sama teman-teman kenapa coba kita pikirin menggunakan bahasa program Python. Python easy banget, sederhana banget, dan kita coba beberapa di bulan puasa yang lalu sampai peserta melebihi dari ekspektasi tim Pythonesia sendiri dan relawan TIK. Itu lebih dari 500 peserta mengikuti kegiatan belajar online dan langsung dia buat, dan bahkan beberapa sudah berani menampilkan lewat Twitter. Jadi dia bilang saya sudah bisa buat ini Pak, saya bisa buat ini. Dan itu hanya pertemuannya hanya 3 jam. Nah, mudah-mudahan selama 2 jam ini kami coba dari relawan TIK memberikan pengetahuan membangun yang aman. Oke, Mbak Mengiram di close lagi screen-nya. Oke, makasih. Jadi itu bagian yang teman-teman kami terus di Litbang itu mencari cara gitu, mengajarkan ke mereka bahwa bikin sesuatu itu bukan keren gitu, tapi bagaimana membuat sesuatu itu aman dan nyaman. Itu dulu, itu yang paling utama. Nah, aman ya, kuncinya aman ya. Ya, keamanan. Nah, saya akan coba buka lagi hasil survei dunia. Ini walaupun survei nanti dibuka lagi sama Om Miram, survei developer Python, survei developer Python 2020 itu punya, saya tidak developer antara apa perbedaan banyakan programmer ini atau enggak, saya fokus di Python saja. Berapa banyak sih hasil teman-teman survei. Ini survei untuk teman-teman semakin aware sama bahasa program yang satu ini gitu. Karena memang industri itu akan bagus kalau memang ada programmernya. Lah kalau nggak ada programmernya ya industrinya juga nggak ada gitu. Kosong berarti. Iya, permintaannya akan sedikit. Jadi ketika ada banyak programmer, maka otomatis industri juga akan butuh itu. Tapi kalau industri teriak-teriak nyari programmer Python dan programmernya nggak ada, ya sama juga bohong gitu. Jadi saya akan perbesar. Oke, silakan Mas Miram, saya share kembali. Udah mudah-mudahan kebaca. Ini pengguna Python hasil survei yang dilakukan oleh JetBrains. Jadi ini perusahaan yang hampir semua aplikasinya dicangkokin seperti kalau kita bermain dengan developer Android itu IDE-nya dia dari Google sendiri menggunakan JetBrains. Oke, saya akan perlihatkan. Oke. What do you see ini 2020 menggunakan di data analis. Oh, keren banget. Jadi ini salah, saya survei 2020. Ini 2019. 2020. Salah saya. Mohon maaf. Kok error? Oh iya benar, itu berarti 2019. Sebentar. Jadi ini memang penting harus disampaikan ke teman-teman ini, harus disampaikan karena sisi keamanannya ini yang ternyata ya kan? Sampai situs
seperti itu kan kasihan ya. Itu fungsi relawan TK berarti ya, Om ya. Ya kita memang mencoba memberikan edukasi. Jadi bukan ngajarin orang melakukan tindakan kriminal, bukan. Tapi dengan cara ini kita makin tahu gitu apa kelemahannya, ternyata nggak ada programmer gitu. Berarti kita cetaklah programmer dengan memang kalau teman-teman nyari kursusnya Python harganya wow selangit gitu. Dan garansinya ada ya, gabung pandu digital, kemudian ikut kursusnya kita, workshopnya kita, dan serius ya, jadi ya. Silakan ikuti follow Pythonesia ORG yang awalnya cuma followingnya dikit banget, kemudian sekarang alhamdulillah sekarang naik dikit-dikit jadi 600 dan itu nambah terus tiap hari, cuma gara-gara kita ngajarinnya online. Dan itu banyak yang minta kelas, kelas dan memang kita free banget. Ya, baik. Banyak yang menjelaskan. Ini kelihatan ya? Udah kebaca ya. Yang ini sudah dibuka lagi. Jadi ini aktivitas yang banyak dipakai sebenarnya oleh para programmer Python itu rata-rata adalah web development. Artinya bikin web itu pakai Python. Kemudian untuk data analis, machine learning dan lain sebagainya. Saya lanjutkan ke bawah, dan ini what do you use Python for the most? Apa yang Python itu dipakai buat apa? Banyak kan rata-rata itu pakai web development. Jadi mari kita sedikit-sedikit dari kejadian ini di zone H gitu. Ini aduh kalau saya bilang apa ya? Kalau tidak menjelekkan, sekali lagi bahasa programnya bagus banget ya. Karena kami sendiri sebelum menggeluti dunia Python di beberapa 5 tahun terakhir ini itu juga sama, pengguna programmer bahkan masih zamannya era Python masih menggunakan PHP belum perfect sekarang dengan banyak framework. Dulu nggak, kita masih menggunakan native code. Jadi ini yang dipakai, jadi web development, data analis, machine learning, ini urutannya. Jadi rata-rata mereka sudah bikin web development sedunia itu, para programmer itu udah bikin web pakai Python. Nah, ini pengguna Python 3 atau versi 4, rata-rata kalau Python 3 pakai data analis, Python 2. Nah, selanjutnya saya cari di sini, ini nanti belakangan kita virtual man itu apa, Docker itu apa, Conda itu apa, Python. Ini semuanya ini adalah biang keroknya di Python. Jadi Docker itu biasanya kayak mesin virtual mesin, tapi saya tidak akan di kelas ini, hanya nyampain pembukaan aja dulu. Ini Flash dan Django. Paling banyak itu Flash karena enteng banget, gampang banget, dan dijamin insya Allah ya tidak ada yang aman di dunia internet. Sekali lagi tidak ada yang aman di dunia. Tapi minimal kita mencari yang sedikit aman gitu. Agak sedikit aman. Itu aja sih. Nah, data science menggunakan NumPy, kemudian ini Cloud SQL, ini data sistem database-nya. Nah, para penggunanya rata-rata banyak yang menggunakan Heroku, Python Anywhere. Ini memang bayar. Nah, kemarin kita uji coba dengan Google Cloud Shell dan alhamdulillah gratis, tapi yaitu tadi tidak bisa hidup selamanya. Jadi memang ada beberapa trik, dan kemudian coba tim Pythonesia coba ketung Pak Ono lewat Twitter, dia bilang jangan kasih dulu, nanti kejang katanya. Jadi ilmunya sedikit-sedikit aja dulu. Jadi ini bagian-bagian yang bahwa pengguna Python, ya saya nggak ngerti kalau di Indonesia memang banyak, tapi nggak ketahuan di mana orang-orangnya, rimbanya. Jadi berharap teman-teman relawan TIK yang bisa misalkan melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kominfo, yang mohon maaf hari ini berapa banyak yang terkena serangan seperti ini, mulai mencoba ya kita sama-sama skill. Oke, Om Ihram ditarik lagi, nanti saya masuk ke konsol, kita akan belajar proses step by step bikin codingan. Oh ya. Baik dulu, Om. Ini ada asik nih kayaknya pertanyaan nih. Ini kalau semua bahasa pemrograman aman tergantung pengguna. Ini dari RMMMT ya. Yeah. RWMMT ya, gitu ya. Nah, untuk Python gitu ya. Ya mantap ini ya. Bisa saja berlaku juga lah demikian. Python juga tidak akan aman jika penggunanya nggak paham, betulkah? Iya, semua bahasa program itu kembali lagi ke developernya. Kalau developernya nggak hati-hati, ya nggak aman.
Kalau bahasa program semuanya aman, PHP itu aman, ya. kemudian Iya. Ruby Rails itu semuanya aman. Aman. Yang nggak aman itu adalah di tangannya, di tangan developernya. Nah kemudian dia nggak ngerti juga, nggak paham betul, dia tiba-tiba nggak bikin ngerut dan lain sebagainya, dia lupa HTML-nya kebuka ya, why gitu loh. Jadi akhirnya kembali lagi ke aman gabung ke pandu digital ya. Enggak, artinya gini, teman-teman, bahwa semua bahasa program aman. Sekali lagi, bahasa semua program aman. Permasalahan yang tidak aman itu di tangan pengguna atau di developernya, bukan di tangan itu memang itu apa ya, walaupun ada bug gitu, biasanya mereka akan segera diperbaiki karena kan banyak komunitas tinggi. Jadi kalau ada bug di PHP sekian atau Python sekian langsung dibantu. Artinya semoga lagi tidak ada yang aman. Memang di dunia internet nggak ada yang aman gitu. Kalau di internet nggak ada yang aman, pasti akan dicari celah-celah atau bugnya dari sebuah bahasa program. Gitu. Oke, siap. Oke, dipersiapkan konsolnya. Oke, saya ini sambil akan coba konsol. Ya. Sebentar, ini Ya, saya clear. Sebentar, saya konsol sambil ya, kalau teman-teman yang lagi mantau ya di channel YouTube-nya Relawan TK, jangan kami juga selalu ingatkan bahwa setelah berhasil registrasi, nanti jangan lupa ada post-testnya juga teman-teman ya, biar bisa dikerjakan, diselesaikan, ada post-testnya nanti ya. Oke, di dalam aplikasi Pandu Digital ya. Oke, sambil nunggu Pak Dokternya lagi presentasi. Ya siap, kita langsung tampilkan. Oke, ya hitam putih ya. Ini dia. Jadi teman-teman kalau pakai Windows, OS, apa dan sebagainya, saya tidak pernah bermasalah dengan operasi sistem. Semua aman. Sekali lagi, semua aman menurut saya. Selama kita melakukan updating, kemudian mengikuti aturan-aturan main yang disediakan oleh penyedia OS. Gitu aja sederhana. Jadi nggak ada, sekali lagi, mereka membuat produk itu nggak aman. Pasti mereka akan test case. Jadi ada Microsoft Windows, tapi ikuti aturan mainnya. Microsoft Windows tidak akan bertanggung jawab kalau Anda menggunakan bajakan. Udah, selesai. Kan gitu. Itu. Jadi kalau Anda menggunakan bajakan, ya Microsoft nggak tanggung jawab kalau misalkan ada kejadian kena virus dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda memang bayar karena proprietary, maka dia akan menyediakan updating. Nah, ikuti aturan-aturan yang disediakannya. Linux juga sama sebenarnya. Linux juga punya bug, punya segala sesuatu yang sama-sama namanya OS gitu kan. Apalagi free, tentu pasti ada kelemahannya. Ikuti petunjuknya, lakukan updating. Bahkan Ubuntu menyatakan dirinya dia tidak bertanggung jawab, sekali lagi. Jadi kalau kita iseng masuk pada saat kita itu, Ubuntu menyatakan statement bahwa kami tidak bertanggung jawab dengan penggunaan OS ini. Artinya mereka hanya buat, dan kita yang menyatakan aman atau tidaknya ya kita sebagai pengguna. Oke. Untuk nginstal Python itu gampang banget. Untuk para pemula, saya mati-matikan dulu. Yang merah-merah udah nggak perlu ya. Ini hanya prolog aja tadi. Twitternya masih on. Itu ada namanya Python. Jadi ketik aja di Python, searching, gampang kan? Di sana ada Welcome to Python ORG. Ini adalah tempat untuk kita install. Jadi pertama-tama kita install. OS-nya apa? Mac OS atau apa? Atau Windows atau Linux? Linux, Ubuntu, CentOS dan lain sebagainya. Kita tinggal klik download di sini. Kita buka all release karena di sini ada banyak sekarang, bahkan sudah versi 39 kalau nggak salah. Nah, kita pakai yang, nah perhatikan bahwa mereka tetap ada maintenance status, ada bugnya, security dan lain sebagainya, tetap dikembangkan oleh para developer. Oke, bagi teman-teman yang ingin ngedownload, jadi mereka macam-macam. Ambil yang versi yang menurut saya saat ini lebih enak banget. Belum apa ya, kalau ketika saya lakukan pip itu ada namanya versi 37. Silakan download aja versi 37. Sayangnya sebenarnya ada versi 37.4. Oke, ini buat teman-teman yang punya pakai Windows. Jadi yang pakai Windows silakan download di sini. Windows alamatnya di www.python. Saya harus perbesar. Di Python ORG, jadi download di sana. Itu Windows, jangan ambil yang web. Jadi biar gampang installnya menggunakan yang ini. Jadi
X8664. X8664 ini buat yang ngedukung support di 64 bit komputernya. Nah, kalau komputer yang jadul-jadul yang masih 32 bit, yang memorinya cuma 2 GB, mentok banget dah segitu, kemudian pakai mohon maaf seperti Windows 7-nya masih 32 bit, jangan bandel, jangan di 64, turunkan di X86 MS installer. Oke, setelah install, ikuti petunjuk cara installnya. Jadi kalau saya masuk dulu ya, kita saya virtual booknya pasti agak lemot ini. Jadi langsung aja di shellnya. Jadi nanti kalau sudah diinstal di Windows itu, kalau kita ketik ini anggap terminal anggap jangan nggak ada ya. Kalau di command prompt saya anggap ini nggak ada. Command prompt-nya cukup teman-teman kalau sudah berhasil menginstal itu ketik Python gitu, just gitu, dia akan keluar seperti ini. Berarti di command run-nya sudah running. Jadi cukup ketik Python di command prompt, jalan. Nah, karena saat ini saya main kalau di Linux itu pasti ada dua. Ada Python 2 versi 2 dan ada Python versi 3. Jadi kalau untuk menjalankan Python versi 3, ketiknya adalah Python 3. Oke. Itu pasti saya ke 382 karena defaultnya 38 Python di Ubuntu 20, saya pakai Ubuntu 20 itu langsung ke versi 38. Padahal sebenarnya saya sudah install juga versi 37, tapi harus jalannya beda. Jadi biar teman-teman tahu. Nah, Ctrl Z. Nah, ada yang namanya virtual environment. Saya akan buka Word biar teman-teman Word-nya aneh. Format sebentar, saya page style saya buat menjadi landscape. Saya akan ketik virtual env. Oke. Teman-teman, virtual env ini adalah nafas virtual environment. Jadi kayak macam apa ya, nyawanya dari nyawa virtual mesinnya Python. Jadi beda banget, dia bikin virtual environment, kemudian nanti satu folder itu dia bisa bikin engine Python. Oke, kita kenal dulu virtual environment, nanti baru kita ngoding pelan-pelan. Ngodingnya sederhana banget, jadi ada perintah-perintah if, logika matematikanya kayak gimana. Ini dasar banget dulu, tapi ini sebenarnya ya buat kami itu sebenarnya gini, kita nggak mau dulu ngajarin yang ke dasar, bukan ke dasar ya, yang bikin orang nggak suka gitu. Jadi kita suka ngajarin gini, ya udah kita ajarin itu langsung jadi. Nah, pelan-pelan dari mereka ketika sudah bisa buat, itu kan kebanggaan sendiri. Ketika dia bangga, baru dia akan mempelajari dalamnya. Tapi kalau kita kasih codingan dasar, tiba-tiba lama-kelamaan dia nggak suka gitu. Cuma begini doangan kok. Jadi nggak ada hasrat orang untuk ngulik dari dasar bahasa programmer Python. Jadi memang agak berbeda. Jadi kurikulum yang bukan kurikulum, tata caranya yang dilakukan oleh teman-teman di Python Asia itu memang agak berbeda. Bukan nggak mau diajarin dasarnya, bukan. Karena gimana caranya teman-teman bisa tertarik dengan bahasa Python kalau dia nggak bisa bikin sesuatu dulu gitu. Jadi kalau karena teman-teman udah bisa bikin, itu pasti ada keinginan untuk mencoba dalemannya. Oh, ini kenapa nggak bisa? Oh, berarti ini harus ada for loop. Oh, berarti ini bisa begini. Nah, mereka akan ngulik sendiri, dan dengan sendirinya, dengan dunia internet seperti ini, mereka akan searching mencari bagaimana menyelesaikan masalah-masalah itu. Jadi kalau kita ajarkan hitam putih yang seperti yang ini, bayangan mereka, wah cuma segitu doang. Python 3 kita belajar gitu, print gitu, kita buat print hello world gitu kan, kita ketik cuma gitu kan, hello world. Oke. Hello world, cuma dan sebenarnya masih banyak fungsi yang lain gitu loh, seperti loop, tapi itu akan terasa ketika orang bikin aplikasi gitu loh. Jadi kalau ketika bikin aplikasi, gimana yang nyangkutnya sama database-nya? Nah, mereka nyari, gimana ya kalau database-nya itu, database list-nya itu dipanggil berulang, kan gitu. Jadi
sebenarnya memang kalau ngikuti aturan kurikulum belajar, memang cara yang dilakukan Pythonesia di luar kurikulum. Tetapi ketika ada peserta yang tertarik, ketika wih gila Python gampang banget men, gue bisa bikin website, kemudian gue bisa database, mereka akan mencari, mereka akan mempelajari isi function-function yang lain. Jadi memang kita balik, tapi ini ceritanya. Tapi nggak kenapa-napa, kita akan coba pelan-pelan. Nah, tadi ada virtual environment. Jadi virtual environment itu diinstal dulu. Jadi pip 3 perintahnya ada pip. Nanti saya tuliskan dulu di sini. Pip, oke, pip atau pip 3. Ini kalau di Linux. Jadi Linux Ubuntu itu pakai pip 3, pakai Unux itu. Kalau di Windows nggak usah pakai pip 3, langsung aja pip, selesai. Pip itu instalan. Jadi kalau kita mau install modulnya Python, kalau di bawah dirinya sendiri itu pip 3 atau pip. Gitu. Jadi kita ketik pip, misalkan kita mau install dan harus koneksi internet. Misalkan kita mau Python Qt 4, contoh lah. Pip not found karena saya belum install, saya lebih banyak misalnya pakai pip 3. Oke. Dia langsung akan cari, nggak ada kata dia. Misalkan numpy. Oke. Alamat untuk mengetahui berapa banyak si pip atau paket-paket install Python itu ada di pp namanya. Oke, ini paket-paket Python yang online. Jadi teman-teman ini bayangkan jumlah totalnya sekian yang sudah dirilis 1.868 rilis, dan itu memang modul yang siap pakai. Oke, ini modul yang siap pakai. Misalkan kita mau nyari apa untuk mesin learning, biasanya Keras gitu, kita searching ini Keras. Jadi nanti kita tinggal ketik pip 3 Keras. Atau kita mau jalanin Rosei Keras. Ini berarti ada Rosei Keras, berarti kita menginstal misalkan Keras model. Kita instalnya ketiknya gini, pip, kalau saya menggunakan ini pip 3 install Keras model. Udah. Suara berhenti kurang S. Oke. Otomatis dia akan buka, periksa, dan dia akan langsung install. Oke. Saya gagalin. Oke. Jadi cara nginstalnya sederhana banget. Jadi kalau sudah diinstal, apakah di Windows jalan? Iya, jalan. Pokoknya tinggal ketik pip gitu. Jadi tinggal ketik pip saja, selesai. Udah, itu doang kan, pip install apa gitu. Bahkan kalau teman-teman masih juga aduh gila lu, gue harus punya komputer. Gue nggak punya komputer men, gue punya cuma yang namanya HP. Oke, nggak usah khawatir, Python running di Android men. Silakan jalan-jalan ke emulator. Aku namanya apa ya, Termux. Oke, dulu pernah nggak buka kelas pakai Termux. Oke, silakan pakai Termux. Dan itu sudah pakai Python 38. Yang versi sekarang itu menggunakan versi 38. Jadi ketik aja di situ pip install running dia, dan kita bisa belajar Python langsung di Termux. Jadi nggak ada yang namanya aku nggak punya laptop. Jadi kalau pakai handphone silakan di Termux juga bisa jalan. Oke, itu pengenalan pip. Jadi pip itu perintahnya. Kemudian kita ngenalin yang dasar, tapi yang dasar pertama adalah menggunakan virtual environment. Jadi virtual environment itu adalah virtual engine-nya dari, saya clear dulu ya, engine dari Python. Oke, cara ngetiknya sederhana banget. Ketik virtual env. Kalau sudah dijalanin, kalau mau diinstal silakan yang di Windows juga jalan virtual env. Oke, biasanya kalau di Linux, karena Linux ini ada banyak sih, jadi saya harus ngetik Python 3 biar yang diinstal adalah Python 3 gitu loh. Jadi minta Pythonnya Python 3, kemudian saya tentukan foldernya adalah Ertik, bisa saya buat. Oke ya, apa bedanya? Oke, udah create, sudah jadi. Nah, kita akan masuk ke mesin virtual environment Ertik nih sekarang. Kita akan masuk ke sini. Oke. Selesai, kita coba. Jadi cara ngaktifinnya kalau di Windows, nah saya tag lagi kalau di Windows nih. Kalau di Windows perintahnya cuma sederhana banget. Pokoknya tinggal nama folder. Oke.
nama folder, kemudian di sana ada bin, nanti di sana ada activate bug kalau nggak salah lagi. Activate bug. Running ini aja, activate bug kalau nggak salah lagi ya. Saya udah lupa lagi deh, karena biasanya main di Python. Kalau di Linux itu ketik sort nama foldernya, oke, nama folder, kemudian bin dan activate. Oke, sort nama folder bin activate. Kita coba sort. Oke, sort. Tadi kita buat namanya rt garis miring bin activate. Oke, oke ya. Jadi bedanya kalau tadi kita nggak ada di sini nggak ada kelihatan banget ya, nggak ada apa sih? Kalau kita masuk virtual environment ada tambahan. Ini artinya kita sudah masuk di virtual environment. Coba kalau kita masuk ke cd rt, artinya ke folder rt kita ls nggak ada apa-apa. Yang ada adalah bin dan lib. Artinya ini sudah si rt ini adalah mesin virtualnya Python. Jadi udah misah dari induknya. Oke. Jadi kalau kita mau misalkan pip3 misalkan pip3 install, saya akan cek dulu ya ke cd sama ke MC biar gampangan. Oke, kita lihat di library Python 38 site itu belum ada apa-apa. Ini masih standar banget isinya, oke. Jadi isi dari semua sistem Python itu ada di bawah library, kemudian Python 38 set path, dan ini semuanya kalau ditanya, ini jangan di-compile, nggak ada yang di-compile, ini semua masih PY. Jadi kalau mau dibuka, diedit gitu, ini semua masih dalam keadaan PY, nggak ada yang di-compile. Oke. Set, jadi kita sekarang install. Tadi belum ada Flash. Misalkan kita akan install Flash, pip3 install Flash. Udah, install. Oke, set yang install, dan otomatis ketika sudah kita install, maka di dalam libnya ini ada Flash. Nah, itu ada Flash. Ini engine Flash. Oke. Ini engine Flashnya. Oke. Bagaimana kalau misalkan kita install yang lain, misalkan install Django. Ini cara install. Oke, kita cek lagi. MC, kita lihat ada nggak Python 3 set patch cake, ada Django nggak? Oke, ada Django. Tadi nggak ada. Jadi ini jadi mesin sendiri. Jadi kalau teman-teman mau mindahin satu mesin gampang gitu loh. Jadi itu sederhananya dia kerja. Dan ketika kita ngetik Python 3 gitu, ini sebenarnya kita kerja di ranahnya dia. Oke, itu dulu digeser dulu Mas. Halo Mas Mihram. Halo, jangan-jangan saya mati nih. Mas Mihram. Halo, Mas Mihramnya kemana ini? Oke. Nggak kerasa loh. 2 jam buat belajar Python itu nggak kerasa, serius nggak kerasa. Teman-teman pasti nggak akan ngerasa. Cuma enaknya karena live begini, teman-teman bisa ngulang lagi by scene-nya. Jadi akan kelihatan yang diketik-ketik itu akan kelihatan yang memudahkan, utamanya bagi yang pemula ya, karena ini memang pemula. Jadi pemula. Dan kita juga ini banyak sekali ya, ada yang bahkan ada dari guru-guru dosen yang ikut di kegiatan kita lagi nonton ini ya. Bahkan ada dari SMP Wijaya Putra, ini baru gabung dari Surabaya ini ya. Nah ini selamat bergabung kayak gitu ya. Oke, coba kami sampaikan bahwa untuk postdes dan presensi silakan masuk ke registrasi.sid/live-rt2. Oke, baik. Makasih Om. Saya takutnya terus-terusan, nggak tahu-taunya internet saya putus, nggak lucu gitu loh. Karena saya fokus di desktop. Oke Om, kita lanjut lagi ke selnya Om. Oke, silakan. Oke, jadi teman-teman kita masuk lagi ke selnya. Jadi teman-teman sel ini sebenarnya pertama Python memang lebih banyak bermain di GUI, awalnya GUI dengan teks. Tapi sekarang perkembangan zaman malah orang sudah main di developer. Jadi perintahnya ada yang namanya import. Kalau ada yang ngerti Java enak banget. Jadi from, misalkan kayak gini, saya mau jalanin Flash from, karena tadi sudah diinstal Flash, misalkan import
plus. Jadi kayak gitu. Jadi ngejalaninnya cuma perintah kayak gini. Plus from kalau tidak ketika kita ketik tidak ada masalah di garis bawah sini gitu. Artinya program itu running. Artinya plus ini ada. Coba kalau kita iseng from numpy, karena kita belum misal ya, from numpy. Import apa aja yang ada di kalau nggak salah lagi bisa menggunakan bintang saya waktu itu. Apa aja di bawah numpy, kita ketik. Module not found error. Artinya ini belum diinsalin, men. Dia belum dijalanin modul. Kalau di sini pip 3 jalan nggak? Nggak jalan, men. Karena pip 3 itu perintah shell. Jadi kalau kita ngetik misalkan nampi atau keras gitu, dia akan teriak, mohon maaf, from keras, kemudian kita ketik import. Jadi from itu dari keras. Jadi kita harus diinstalkan import from keras import bintang semuanya wis. Pasti dia teriak. Nggak ada modul keras. Jadi kalau mau keluar Ctrl Z ya, tekan Ctrl Z. Set, udah keluar. Kita installin dulu contoh. pip 3 install numpy. Misal kita butuh ini. Set nampi, numpy baiklah. Terus sudah, coba kita ketik sekarang pakai Python lagi. Set gitu from nampi import choose run. Tidak ada kesalahan. Jadi kalau tidak ada kesalahan itu nggak ada masalah. Tapi permasalahannya kalau ada kita ngetik ada tadi perintah not modul, berarti nggak ada modulnya. Tinggal dicari pip 3 install modul itu. Jadi untuk menyelesaikan masalahnya gampang banget. Oke, dasarnya itu. Nah, bagaimana fungsi matematika? Apa ya? Jadi kayak gini, kita ngetik. Ini pelajaran apa ya? A sama dengan ini saya buat dulu. A sama dengan iseng kita buat integer. Ternyata ada stuck kayak gini. Oke, A sama dengan integer 1. Berarti A itu adalah 1. Oke, ini saya buatin. Padahal sebenarnya bisa A sama dengan 1 gitu. A sama dengan 1, dia tahu kalau 1 itu adalah integer. Tapi saya buat takutnya nanti 1 ini itu dianggap string, tiba-tiba dia harus menjadi integer. B sama dengan int. Ini kok ngajarinnya cara loncat? Ya, bukan cara loncat. Nah, selesai. Oke. Yang bisa dijumlah adalah integer dengan integer. A ditambah B sama dengan enter. Oke, 3. Gitu doang. Itu kalau dasarnya. Jadi kalau main konsol atau gini, A sama dengan 1. B sama dengan 2. A dikali B, A dikali B sama dengan 2. Integer sama ini sama. Gimana kalau misalkan A sama dengan tanda 1, B ditambah dengan sama dengan 2, kita tambahkan. A ditambah B adalah, kenapa 1, 2? Karena ini dianggap string tanda ini. Jadi kalau main numerikal, jadi istilahnya ada numerikal. Kalau kita main di numerik, itu dia akan ngejumlah. Tetapi kalau string, dia akan nambah sendiri. Misalkan hurufnya A itu adalah 1. B sama dengan 10. Oke. C sama dengan 15. Kalau ditambah, A ditambah B ditambah C, artinya 1, 1, 1, ini kalau dijumlah ini berarti 1 ditambah 10 tambah 15, berarti totalnya 26. Selesai. Tapi kalau A sama dengan, ini untuk kenal bentuk karakternya ya. A tambah 1, B ditambah sama dengan 10. Ini saya kayak biarin lah teman-teman, saya biasanya langsung jerut lari-lari. 10 ditambah 15, ini hasilnya akan beda. Z, kita A ditambah B ditambah C. Set ya. Jadi itu string. Jadi bedakan antara string dengan numerical. Oke. Sederhananya kayak gitu. Jadi variabelnya itu. Ini disebut dengan variabel. Variabel A adalah 1, variabel B. Ada istilah dengan integer. Ini sama aja. Saya takutnya saya harus buat A integer 1. Gimana kalau kita ngetik A integernya 1? A sama dengan integer, bentuknya integer, angka 1.
B sama dengan integer 2. Kan gitu. Saya tambah A ditambah B adalah 3. Nggak perlu sebenarnya pakai integer. Jadi integer hanya merubah. Jadi contoh nih, integer ini adalah untuk merubah sesuatu yang bentuknya string. Ini kalau pakai tanda kutip namanya string atau karakter. Jadi dianggap karakter. Jadi ada 2. Saya pindah. Jadi kita kenal gampang. Ada karakter sama atau string. Oke. Ini string ini gini. Angka 1, 2, 3, 4, 5. Kata kita itu numerical. Tapi dalam bahasa program bisa jadi itu karakter. Kalau dia ada tanda begini, atau tanda quote, atau double quote, gitu, itu jadi string. Si ini itu dianggap string. Walaupun sebenarnya itu angka. Tapi Python ngerti. Kalau numerical, numeriknya itu, kalau kita ketik numeriknya misalkan angka 1, 2, 3, dia tahu itu numerik. Oke, jadi ada bedakan antara nanti karena gini, nanti ini kita ketemu ke masalahnya nanti ketika di main database. Tiba-tiba di kolom database-nya bentuknya adalah teks, angkanya di teks gitu. Nah, ketika kita jumlahin, kenapa nilainya nggak cocok? Karena dia belum dirubah, belum dikeluarkan. Misalkan di database ya, di database kita buat ternyata kotak filenya itu kita menjadi database filenya itu adalah bentuknya misalkan menjadi karakter kan, chart. Oke. Kalau chart berarti database file chart itu berarti bentuknya angka satunya itu karakter. Berapapun tulisan yang angka bertuliskan angka itu dianggap karakter. Ini akan masalah ketika dikeluarkan. Jadi ini kita keluarin, kita jumlahkan itu jadi string tambah string gitu loh. Dan string tambah string itu kejadiannya seperti ini. Nah, ini kejadiannya kalau kita menggunakan string tambah string. Jadi bukan menjumlahkan numerical melainkan karakter. Oke ya. Itu numerik sama karakter, membedakan antara mana fungsi matematika, algoritmanya matematikanya perintahnya sama, ditambah itu artinya tambah, protes dia di sini saja. Jadi perintahnya kalau mau jumlah adalah tambah, kalau mau ngurangi sama, mau ngebagi itu adalah garis miring, kalau mau ngali adalah dah. Ini fungsi matematikanya. Jadi fungsi matematikanya cuma 4. Tambah, kurang, bagi, dan jumlah. Nah, ada lagi, ada perintah algoritma. Logikanya misalkan A sama dengan adalah 1 gitu. 1 misalkan adalah true. Jadi, kita coba begini. Logika ada true, maka true and false. Kalau true dengan true dikali true dengan true hasilnya apa? Kan gitu. Ini function logikanya. True false, true true. True itu hasilnya apa? Gitu kan? Saya iseng. Di sini A sama dengan 1. B sama dengan 2. 1 sama dengan true. Fungsi logika salah. Double loop. Oke, 1 artinya true, oke. 2 artinya true. Oke, coba saya kalikan function show 1 dikali 2, mohon maaf, ini salah, sebentar. 1 dikali 2, A dikali B. Kenapa jadi saya lari? Operatornya salah. Bentar. Jadi ini gimana ya ngajarin logikanya sebentar. Ya, intinya gini dah. Jadi kita bisa bikin di database bahwa angka 1 itu adalah true misalkan, 2 itu false. Maka nanti ketika akan dilogikakan. Jadi saya agak ribet kalau diajarin di sininya itu adalah intinya untuk menentukan, sebenarnya hanya ingin menentukan sama dengan ini. Logikanya kalau tanda 2 ini artinya sama dengan gitu. Jadi
selain tambah bukan algoritma, logika apa sebutnya? Aritmatikanya ada ini sama dengan, artinya sama. Kemudian kalau tidak sama dengan adalah ini, atau tidak di database-nya itu atau ini. Perintah-perintah ini bisa dipelajari di Python. Jadi kalau misalkan nggak ngerti juga, takwis kita pindah misalkan ke W3CS Python function. Oke. Ini perintah-perintah dasar banget, ya. Jadi tinggal ngetik print hello world udah keluar. Variabel itu apa? Data tipe itu apa? Ada string tadi, integer atau float, kompleks dan lain sebagainya. List tuple. Tuple itu adalah list kotak-kotak kayak gitu. Jadi kalau di database itu nanti ada yang namanya kuncinya seperti kayak gini. List gitu. Ini saya maaf dalam kurung. Saya ini list namanya. Misalkan kamu Oke, tutup. Ini list, jadi ada data. Nah, biasanya ini nanti bermainnya dengan database, biasanya gitu, atau dengan data-data statik. Oke, nah ini jadi sebenarnya banyak banget belajar. Jadi sederhana, integer float, iya tambah dengan satu tadi kita udah coba. Kemudian casting atau apa itu string hello, print hello. Jadi kalau dijumlahin malah nanti jadiannya seperti apa? Boolean ini tadi boolean sama dengan lebih besar atau sama dengan kecil, ini udah ada true and false-nya juga. Kemudian pattern operator, silakan, dan ini free banget ya, free di internet. Jadi untuk konsep-konsep dasarnya. Oke, Mas kabur lagi kali, jangan-jangan Mas balikin lagi wah, moderatorku hilang ini, kasihkan dia kali. Oke, halo. Oke, tak lanjut lagi. Asli aku ditanam di sini. Oke, jadi itu bahasa pemrograman Python yang pakai hitam putih atau teks gitu. Oke. Kabur. Nah, saya hello dulu. Dikit-dikit, Mas. Oke, saya serahin, Mas. Jadi mungkin ada pertanyaan, silakan sambil jalan. Aku mantau yang ada di itu. Iya. Aku lagi mantau. Ya, silakan kalau ada pertanyaan di tengah jalan, nggak ada masalah, Kita ya langsung dibuat di chat aja ya, di chat yang di sebelah kirinya kita ya. Oke. Ya. Lanjut lagi, silakan. Oke, kita lanjut lagi ya. Baik. Sekarang kita akan coba yang namanya flash. Tapi ini aduh, sebenarnya enggak, ini pasti bandel, ini keluar kurikulum. Enggak, ini memfungsikan si teks tadi, kita ngejalanin teks gitu. Jadi kalau misalkan mau ngedit pakai apa? Oke, sekarang kita bicara editor. Semua editor sama, bagus, keren banget semuanya editor. Pasti yang cari adalah editor yang gratis. Jadi kita cari aplikasi editor yang biasanya jujur aja, kecuali perusahaan. Oke, free. Oke, banyak aplikasi yang untuk editor itu IDE banyak banget lah, ada namanya Visual Code. Itu banyak orang pakai P-Code, kemudian Atom. Tapi ada yang lebih geblek lagi namanya pakai V atau VI atau Vim. Ini orang keren banget ini. Artinya udah keren banget lah kalau udah pakai editor Vim. Ini yang ngedukung Python ya. Nah, saya lebih gini, teman-teman pakai yang cepat bisa gitu kan. Nggak banyak macam-macam. Itu pakai PyCharm. Jadi silakan download PyCharm untuk ngedit yang tadi. Nanti kita akan bicara kalau hitam putihnya di mana. Ini kan kita masih bicara di sini nih. Masih bicara di kotaknya hitam putih. Gimana caranya kalau kita mainin PyCharm? Visual Code juga ada. Visual Code juga ada sebenarnya untuk masuk ke terminal Python dan terminal Python sama terminal konsolnya. Nah, PyCharm. Oke, kita PyCharm. Jalan-jalanlah kita ke PyCharm. Alah, saya loncat. Salah, mohon maaf. Saya buka PyCharm. Oke, kita download PyCharm-nya di sini. Oke.
cara downloadnya di sini. Kemudian kita akan coba set di sini. Jadi downloadnya di sini. Wow, kegedean ya. Tak kecilin dulu dah. HTTPS www.jetbrain download di section bentuk, karena saya pakai Linux jadi ya dibacanya Linux. Oke. Ini untuk downloadnya. Jadi silakan download. Kalau sudah download, kalau Windows enak banget tinggal download dan langsung diinstal. Oke, kalau sudah diinstal nanti akan seperti ini tampilan pertama. Jadi ketika kita akan pertama masuk di situ, kita akan dimintakan mau create project. Jadi Picam ini udah langsung ke Python. Jadi ini enak banget udah kalau udah diinstal Pythonnya enak banget. Dan kalau klik new project, contoh kita mau buat project namanya latihan. Latihan etik. Di sini ada konsepnya ada dua. Dia akan milih mau pakai virtual environment gitu. Kalau virtual environment berarti nanti dia otomatis bikin virtual environment-nya. Oke? Atau menggunakan existing interpreter. Jadi existing interpreter pada saat kita install itu udah exist, udah ada di komputer. Tapi kalau ini bikin environment. Oke, saya ambil virtual environment aja. Nanti dia bikin sendiri virtual environment-nya. Saya tidak buat. Biarkan. Dia lagi bikin virtual environment. Kalau tadi kita bikin sendiri ya. Kalau ini dia buat sendiri. Create virtual environment. Dia bikin sendiri. Oke. Saya tunggu beberapa saat karena dia pasti connect dulu ke internet. Download udah dia jalanin dulu beberapa saat. Nah, ini kalau kita mau jalanin dia di bawah under virtual environment. Beda kalau tadi kalau kita menggunakan existing-nya yang tetap. Oke. Tunggu beberapa saat. Gimana internet saya? Ya Allah, internetnya. Oke, sambil kita internet nungguin, jadi kita akan coba buat. Kita nggak punya server, men. Astaga, iya, men. Saya coba kalau saya sudah pasangkan cloud. Sebentar, saya akan jalan. Sebentar, saya cari dulu. Clear. Saya clear. Oke. Clear. Oke, kita nggak punya server. Oke, kita bisa jalanin di sini atau iseng lah bermain dengan cara yang lain. Tapi saya suruh jangan dulu deh ya, yang ini ntar pada kejang-kejang. Udah yang ada di sini aja dulu kita jalanin. Oke ya, sebentar. Udah belum ya misalnya ya? Oke, sudah. Jadi kita sudah sekarang punya di latihan Ertik itu menggunakan caranya kita buka terminal. Jadi di sini ada terminal atau konsol, klik gitu. Dia otomatis sudah latihan Ertik, sudah virtual environment. Nah, kita tinggal ketiknya sederhana banget. Kurang gede kali hurufnya ya. Huruf gedenya kurang gede. Mas, gambarnya hurufnya kurang gede, Mas. Piye sebentar. Atau mana ya? Jadi gini, rutul, aku kayak saya lupa ya. Ini udah di reset lagi gara-gara ngoding, setting sebentar. Di bawah editor, jadi ini untuk kode fontnya saya harus perbesar, tidak 14, saya buat 24 biar gede. Oke, ini otomatis ya, otomatis masuk di latihan Ertik. Jadi kita install, karena kita butuh flash, maka berarti kita install flash. Pip 3 di sini installnya, nggak usah di tempat yang lain. Pip 3 install flash. Beres, dah. Terus berarti kita dalam konsepnya ada dua untuk bermain di Python. Kalau mau bikin web, ini ngenalin doangan ya. Mengenalnya gini, jadi saya harus ke teman-teman kebayang si tag itu ngapain. Tadi kita belajar konsol teks konsol. Oke, perintah dan sebagainya itu function dasar banget. Tapi buat apa? Buat jawabannya adalah kita buat aplikasi
si aplikasi itu running, setelah running kemudian bisa di-view di web. Cuma kayak gitu sebenarnya. Contoh misalkan sebentar. Saya coba kemarin buat salah satu namanya Jupyter. Ya, saudara-saudara, kayaknya dimatikan server saya. Sebentar, kalau ini server saya dimatiin. Sebentar. Contoh misalkan konsol Google. Oke. Mudah-mudahan nggak ndut-ndutan. Ini kayaknya saya kena ban biasanya kalau udah kayak gini. Oke. Sudah. Oke. Saya buka. Jadi kalau nggak punya juga pengen mengeksiskan diri, Google Cloud buat belajar Python itu sudah siap banget. Isinya Python banget. Membangun koneksi. Segera saya perbesar. Terminal font ukuran besar terbesar. Oke ya. Ini contoh. Saya masuk di mesinnya Google. Mesin saya mati karena ini sebenarnya uji coba yang dibangun menggunakan Python lari-lari kemana-mana. Oke. Saya coba install. Tadi juga kena ini lagi. Kena dampak lagi, nggak masalah lah. Yes. Oh my god, salah, bukan di sini. Sebentar. Ya udahlah, di sini aja dulu. Jadi ini mesinnya bukan di sini. Jadi kita bisa manggilkan mesin di sini. Nah, kita bisa bikin virtual environment di sini. Virtual. Kalau nggak punya nggak mau ngerusak mesin sendiri, udah mau pakai yang udah jalan, udah ada di Google. Jadi ini free, virtual env, kayak tadi perintahnya virtual env sama dengan Python, minta Python 3 yang dirunningkan saya. Oke. Ini kalau ini kalau kita pakai sana. Nah, oke. Nah, sekarang sama ya perintahnya. Virtual environment ini jalannya di Google Cloud. Ini kalau ini jalannya, kalau misalkan nggak mau juga pakai window-windowan susah gitu, ribet, masuk aja ke Google Cloud dan itu setiap akun dikasih free sama Google. Nah, selanjutnya di sini kita cuma bikin teks. Jadi gini. Ada perintah di mana dia harus punya 2 folder. Yang pertama folder static. Yang kedua adalah folder, ini saya ngulang aja, mungkin template. Oke, jadi dia punya 2 folder di sini, static sama template. Saya buatkan kalau kita buka lihat di sini di latihan RTIC di LS ada 2 static template. Saya buka di sini langsung masuk ke home. Sebentar, tadi ada di Picam project, di sini ada namanya latihan RTIC. Oke, latihan RTIC ada 2 statik sama template, sama aja. Ini saya buka lewat folder. Ini statik sama template. Statik isinya adalah file-file yang bicaranya adalah statik itu bicaranya adalah bentuk CSS, DLL dan sebagainya, JS semua ada di statik. Sedangkan template itu bicaranya tentang HTML. Segitu doang. HTML ada di situ. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana si Python itu kerja cuma seberapa baris bisa ngejalanin web. Gitu. Nah, kalau ada teman-teman yang iseng minggu ini ini nanti juga nggak tahu. Ini memang Pythonesia rutin bikin kelas. Jadi sejak kasus pandemi, gara-gara pandemi, Pythonesia bikin kelas dan alhamdulillah banyak banget yang ngikutin. Jadi kita harus bagi-bagi banget. Nah, kalau misalkan mau lanjut terus di Python, kita ke kelas advance dan lain-lainnya kita sediakan. Nah, di static dan templates ini pertanyaannya gini, kita jalan-jalan di internet. Di internet. Carilah template. Saya kalau tema itu udah males banget yang macam-macam, biar keren. Themes free. Bootstrap. Ya, biasa yang sekarang itu keren Bootstrap. Oke, free Bootstrap the Swiss.
saya nggak, mana yang oh ini LTE admin ya, nanti pelan-pelan, jangan LTE admin, pelan-pelan, ntar pusyang, kita masuk kreatif tim aja di sini. Kita akan pakai AMG color lib lah yang cepetan. Halo, kreatif tim color lib biasanya saya pakai itu color lib. Kalau color lib cepetan, sweet. Saya free time, saya cari free time landing page-nya mana ya? Ayo yang mana? Ayo kita downloadin aja. Kita download ya. Set. Download to. Halo. Kok belum ke download? Start. Ini mungkin internetnya lagi kejang-kejang ini. Kejang. Halo. Internet saya lagi kejang-kejang ini, Om. Om ganti dulu, Om, sambil nanti keluar itu, Om. Oke, silakan dulu, ada yang nanya nih, sambil nungguin yang lain coba. Ada pertanyaan nggak? Atau pada kebingungan, pada kejang-kejang kepalanya? Iya, benar sekali. Ya, ada ini dari Ibu saya tampilkan ya, Ibu Lydia Fitriani ya. Bagaimana cara bergabung dengan syarat untuk bergabung dengan Pandu Digital ya, Ibu. Itu Mas Wisram. Mas Wisram. Ya, itu tuh ya, benar-benar ya. Jadi udah langsung dijelasin aja lah, silakan join aja dengan yang ada di Pandu Digital bersama relawan TIK ya. Yang pasti begitu registrasi nanti kita akan join dalam proses yang ada. Nah, sambil nunggu online, aku undang dulu deh Pak Sekjen. Pak Sekjen aku undang dulu. Silakan. Gabung. Ayo mainannya apa Sekjen? Siap. Bang Miram. Assalamualaikum Pak Sekjen. Ya, siap. Nah, nih sambil nunggu nih. Tapi kalau udah ready bilang ya. Ini masih download. Internetnya nguk-ngukan, nggak ada yang bayarin. Ya. Biasa relawan TIK. Ini kita kan relawan TIK ya. Oke, tenang aja. Kita seperti itu dan tidak boleh ada alasan tidak ada sinyal, tidak ada pulsa. Nggak boleh ada alasan seperti itu ya. Silakan. Nomor kontak terhapus. Nggak boleh, itu nggak boleh terjadi ya. Nggak boleh ada alasan seperti itu. Silakan dong. Oke, silakan Kang Said. Siap. Monggo nanti kita coba survei ya yang hadir ini. Jangan ngantuk. Saya coba buka link. Ini linknya bisa di-share mungkin Bang Miram. Nantinya ke grup ke YouTube. Nanti biar kita monitor. Oh ya, siap. Sorry, ini saya bisa share nggak? Yang bisa share nggak ya? Share desktop. Itu udah muncul. Udah muncul? Share. Oke. Videonya saya ini dulu sebentar ya. Ntar tetap ada kok, tenang aja. Nggak usah. Kita keluar aja sama-sama. Biar Kang Said. Ini aku malah hang nih. Sebentar. Kelihatan nggak ya? Di prepare. Kalau udah ready ya langsung aja. Iya. Kayaknya hang Bang Miram. Oke. Itu silakan ya teman-teman ya, ada di menti.com/app. Ya, silakan dipilih di bawah ini ya. Di pojokan sini nih. Nah, mulai dari sini nih. Nah, di atas tadi udah tangan saya nih. Monggo dipilih. Yang hadir di YouTube. Silakan untuk next time kita lagi akan membuat survei untuk apa yang teman-teman inginkan ya. Oke, kita kembali ke Bapak Dr. Andi Johari, masuk lagi ya. Oke, siap. Ketahuan kan bandelnya? Beberapa menit menghilang. Oke, kita lanjut lagi. Ini udah saya download. Silakan di-share lagi, Om. Ya, sip. Oke ya, jadi kita udah download nih. Contoh nih saya download ini nih. Oke. Ini saya download. Nah, tadi sudah ada di folder ini nih, Lidi, namanya ini. Kita buka ya. Set, tes. Oke, kita buka. Set.
terus kita ekstrak. Kita ekstrak. Oke. Jadi, nah ini ada filenya. Di situ ada file. Kalau kita lihat ada template spot. Salah saudara-saudara. Ini punya WordPress. Saya nyari bukan yang WordPress. Gimana ceritanya? Jadi kita pakai yang jangan WordPress. Jadi kita bukan buat WordPress. Ini free themes. Ini, alah, cakep. Ini pasti punya free bootstrap aja lah lagi. Ternyata jadi kita nggak butuh timestamp ya, time standar banget sih sebenarnya, cuma standar. Kemudian oke, ini free nih. Saya biar segar ya Bang Mihram. Ada WordPress lagi aja. Oh my god. Kalau nggak salah lagi ini enggak deh. Cakep, bayar saudara-saudara. Sekarang enggak, sejak saya canangkan cara ini mungkin banyak yang ditutup. Aduh, bandel. Oke, Nisa template. Oke, saya download. Terus catatan jangan di remove backlink. Oke. Selama kita menggunakan dan belum nggak mau bayar. Oke. Hai, saya simpen, namanya Nisa. Oke. Set, kita buka. Set, file download Nisa, kita ekstrak. Oke. Jadi di sini cuma ada folder. Oke. Ada CSS, icon, ini semua. Oke. Ini kita, ini password apaan sih ini? Alah, banyak banget. Saya nggak butuh itu. Saya butuh ini aja. Sampai sini. Ini pindahkan, kita copy, twist gitu cara ngopi. Ntar kita masuk ke terminal lagi nih. 1 2 3 4 masuk copy di tempat tadi kita kerja di bawah static. Di sini. Jadi klik statiknya, kemudian paste. Dah, kita copy di sini. Halo. Oke, jadi ini kita masuk ke sini ya. Jadi di Nisa kita statik CSS dan lain sebagainya. Kita lanjut lagi. Jadi sekarang di template nih. Di template. Oke. Yang templatenya berarti CSS. Tadi kan udah kita copy CSS. Nah, si templatenya ini adalah saya tadi kita buka. Di sini ada about, blog. Saya kopikan ini semua tanpa, pokoknya yang isinya HTML kita copy. Set. Kita copy, selesai, taruh di sini. Template. Paste. Oke, jadi ada di bawah template ini. Kalau kita buka foldernya, tadi mana saya folder yang saya latihan etik, ini udah ada. Mana sih latihan etik, kok lari jauh banget? Sebentar, yang latihan etik itu ada di cap di bawah latihan etik. Oke, ada statik ini hasil kopian saya tadi lewat sini. Kemudian ada namanya template, itu di yang sudah saya copy. Jadi isinya 1 2 3 ini isinya semua HTML. Di bawah statik adalah isi CSS, JS dan lain sebagainya. Selanjutnya kita butuh satu aplikasi file, kita bikin file Python-nya. Oke, latihan rt.py. Selesai. Ini saya nggak mau bikin lama karena waktunya tinggal setengah jam lagi. Jadi saya akan copy saja. Nanti paket ini nanti bisa dikasih. Saya sudah share sebenarnya. Belajar Crud, jangan yang Untitled, kalau nggak salah lagi yang lebih sedikit. Ini enggak. Oh, ini kebanyakan. Tapi nggak masalah lah, saya copy aja. Ini materi belajar yang di kelas Python Asia. Saya hapus saja semua. Nggak perlu, saya nggak pakai. Oke. SQLite nggak ada karena saya nggak pakai SQLite. Session nanti belakangan.
Saya hanya main segini ya dulu. Oke. Selesai. From plus import 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris, 5 baris, 6 baris, 7 baris, 8 baris. Harusnya 9. Harusnya 9 nih. Apa yang kurang? Udah lah, cukup lah. Ini pasti running kok. Oke, dengan segini kita akan dijalankan namanya indeks HTML. Indeks HTML ada di sini di template, berarti yang akan dihidupin ini. Jadi beda dengan Apache, PHP dan sebagainya. Kalau PHP dia di dalam si Apache dia diem ya. Dia gabung di dalam. Jadi Apache akan baca kalau sudah pakai include-nya punya si PHP, karena dia kan biasanya ada modul PHP-nya, dia langsung write. Akhirnya kejadiannya banyak lobang-lobang di mana kita bisa melakukan eksekusi pakai PHP gitu loh. Nah, sekarang kalau di sini selama tidak di-render, selama tidak di-render, ini namanya render. Indeks HTML tidak di-render, maka halaman itu nggak ada. Oke, kita coba. Ini sudah jadi, segini saja udah jadi. Berarti kita akan jalankan indeks HTML. Kita jalankannya di sini karena tadi sudah kita buat, kita ls. Filenya ada namanya latihan etik. Kita cukup ketik Python 3. Ini ada 000 atau 127 lah ya saya buat. Nanti 127.001. Kenapa saya selalu bermain dengan 021? Karena nanti di proxy pass gitu. Portnya menggunakan port 8080. Jadi nanti kita bukanya di port 8080. Python 3 kita ketik latihan RT. Oke. Udah running. Kita buka di sini. Oke, kita buka HTTPS ini. Ctrl C, saya buka. Oke, jadi websitenya udah jadi. Gampang banget kan? Itu kan? Klik. Oke. About me nggak ada. Sekarang ini kejadian tadi yang saya bilang. Kenapa mereka bisa nyerang, bisa nyimpan file? Oke. Selama tidak di-render Python nggak nge-render, atau Python tidak ini sebenarnya perintah ini adalah perintah kalau teman-teman mau coba iseng juga, ketiknya di sini. Misalkan tak mau iseng main di sebentar, saya masuk ke tapi ini mesinnya lain ini. Ini mesin punya mesin Ertik. Ini saya jalankan mesin Ertik ls. Jadi ini jadi satu aplikasi. Kalau kita ke hitam putih, kita ngetik ini, kita nggak bisa save. Jadi ini hitam putih yang kita pelajari itu cuma dasarnya gimana jalan. Nah, kalau sudah jadi script ini menjadi satu file, maka tinggal di running. Gitu doang. Jadi contoh, kemudian kita tambahkan. Tadi ada yang belum ada kan gitu. Kenapa saya pakai ini? Kalau teman-teman masih pakai Bootstrap HTML, kemudian pakai Apache dan lain sebagainya, teman-teman nggak sempat 755 misalkan, change mode dan lain sebagainya, itu masih juga kena sikat. Nah, bagaimana caranya ya? Sebenarnya kita engine-nya cuma begini doang kan. 127.0.1.8080 tadi ya kita portnya. Ini kan jadi si link ini about HTML kan nggak ada, tapi gitu. Di template ada kan gitu. Ini template about HTML ada. Kenapa about HTML ini nggak kepanggil? Mana about? Nah ini. Kenapa about HTML nggak kepanggil? Karena belum di render. Ya, tambahin aja rendernya. Dev index kita ganti namanya dev index. Saya ganti definisinya adalah apa ya? Set. Tunggu. Oh, ini ada masalah kan, makanya aku bilang dia langsung sendirian aja. Bandel. Bentar, saya buka. Saya itu. Ini. Aku bingung. Kok rootnya kemana? Dia langsung membabat aja. Tapi nggak masalah, dia running sih. Makanya aku bilang tadi, ini ada 9 baris. Baris apa yang nggak ada? Saya ulangi lagi, ini ada 9 baris. Set, saya ulangi. Oneng juga, saudara-saudara. Harus ada rootnya itu untuk nentuin posisinya pet. Oke? Kita tambahkan lagi nanti jadi about misalkan. Ini belum minta database, saya hanya ngenalin bahwa tadi kita belajar di hitam putih. Dasar banget, ini masih dasar banget.
Def misalkan adalah about, kan gitu. Jangan pakai HTML, jangan kasih pakai HTML. Kalau mau nipu boleh. Mau iseng, dibohongin tuh orang, titik HTML. Iseng loh. Ini iseng namanya. Mau ganti apa? Mau ganti nama artik, about titik artik, silahkan. Apa? Mau pakai titik apa? Karep terserah teman-teman ekspresi sendirilah. Oke, saya about aja lah. Di sini yang dibuka adalah yang harus dirender adalah about HTML. Berarti saya buka about HTML. About HTML. Oke. Nah, bagaimana cara membuat linknya? Berarti kita buka indeks HTML, biasanya ada link kan, URL href. Set di sini href cut. Oke, ini about me. About me-nya nggak pakai about HTML, melainkan ke garis miring about. Oke. Garis miring about itu mana? Garis miring about itu ada di sini. Jadi halaman ini pada saat diakses, dia akan ngerender template about. Oke, indeks. Oke, kita run. Kita lihat. About saya simpen, dia otomatis simpen biasanya. Set. Kita balik lagi. Ini kan. Berarti ketika buka. Belum run, say. Bandel. Python 3. Oke, kita run. Oke, Nisa klik di sini ada about, klik about. Oke, running about-nya. Apalagi tambahin lagi di sini ada lagi blog. Berarti kita lihat lagi template-nya ada nggak blog. Choose kita blognya kita ganti garis miring blog. Oke, garis miring blog itu isi blog. Ini garis miring portofolio. Ini kita ganti lagi jadi kontak us. Kontak gitulah. Ini ganti elemen. Garis miring elemen. Garis miring elemen. Oke, selesai. Kemudian kita buat tambah di sini. Tadi kita butuhkan adalah tambahin lagi yang sama sesuai dengan ini. Saya copy, saya paste, set about. Kemudian saya tambahkan di sini tadi. Ya cakep, lupa kan tikun blog. Ingat, nggak boleh ada yang sama. Di definisi nggak boleh yang sama. Kalau ada yang definisi sama, ngarani. Blog. Saya paste lagi. Setelah blog ada yang namanya portofolio. Oke, waktunya ini portofolio. About a portofolio. Sebentar, saya render template-nya belum saya rubah. Saya copy paste ini dulu. Portofolio, kemudian apa lagi? Blog, portofolio, kontak, elemen. Kontak. Oke, yang terakhir adalah elemen. Set. elemen. Set elemen. Oke. Jadi ini sudah kita sesuaikan dengan tak turunin dulu biar baca semua. Set. Berarti ada halaman about, root namanya, root about, blog, portofolio, kontak, dan elemen. Oke, nah kalau lari ke about. Kalau blog berarti ke sini ada blog HTML kan? Kita render di sini blog. Ini sederhana banget. Portofolio berarti kita buka file yang namanya portofolio HTML. Oke. Kemudian kalau kontak, nama filenya nama kontak HTML. Untuk elemen ada namanya mana elemen? Elements. Oke, pakai S ternyata. Elemen selesai. Gitu, kita running. Tadi kita sudah jalan, balik ke sini. Buka halaman kontak. Wah. Nah, jadi. Aduh. Bentar banget. Isi. Balikin lagi, Om. Balikin lagi displaynya. Oke, gampang banget, men. Cuma berapa menit kita bikin. Nggak ribet banget. Itu langsung jadi. Dan itu main sebenarnya nanti di konsol gitu. Cuman ini kita nggak ini dasar ya. Jadi main hitam putih nggak enak banget. Tapi kalau mainin langsung kayak tadi,
bikin jadi terus di website dikasih nama domain, keren banget kan. Sesimpel itu. Jadi sebenarnya nggak susah. Jadi yang bikin susah itu sebenarnya orang gini, industri itu kayak gitu loh. Jadi biar orang nggak mau suka sama bahasa yang ini gitu, dia anggap bikin susah gitu. Orang susah untuk mempelajari. Industri itu kayak gitu. Jadi kita ya ternyata ini baru dasar, belum bikin web, bikin apa lagi, big data, data miner, apalah itu, machine learning. Ini saya Jupyter itu machine learning, kayaknya saya diblok sama Google. Mudah-mudahan nggak di ini. Aduh, namanya di publik lagi nih. Jadi intinya gini lah, sesederhana ini kita mempelajari Python. Enteng banget. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, teman-teman ya, silakan. Ini topik pembahasannya saya pikir nggak jadi, ternyata jadi juga ya. Dengan kondisi internet onjoy yang lagi sementara naik turun, ya kan? Tapi ternyata bisa menyelesaikan tadi konsepnya itu. Nah, itu keren banget ya, keren banget teman-teman. Ini kalau ada yang mau bertanya silakan langsung ya, langsung ini aja. Aku panggil lagi deh Kang Said masuk lagi ya, siapa tahu ada yang mau di-share lagi lah buat teman-teman ya. Kang Said aku undang lagi Mas udah. Nah, ya. Halo Kang Said, ya. Wah, ini kenapa pakainya Kang Said? Halo? Halo Kang Said. Nah, udah. Oke ya buat teman-teman ya, untuk registrasi tetap di s.id/live rtik 2 seperti running text yang ada di bawah. Silakan, ini adalah sesi workshop kita. Ini ada pertanyaan, post testnya di mana? Post testnya ada di dalam kasih ya, setelah Bapak login, sukses registrasi, login. Kalau gagal login, ada kontak person yang disiapkan ya. Nanti Pak Sekjen silakan menjelaskan soal proses yang ada di Pandu online. Ya. Silakan Pak Sekjen. Jadi begini, proses Pandu digital online ini memang yang the first pertama kali, yang kompleks ya, yang komplit urutannya. Jadi seminar yang tadi pagi kita lakukan dari dua pembicara Pak dan Pak dan Omer. Kemudian dilanjutkan dengan workshop ini sangat bagus banget. Python ini kok pelatihannya kok saya lihat di luar tuh jutaan rupiah tuh. Ternyata Om tuh sudah mendermakan ilmunya, alhamdulillah. Nah, setelah kita mengikuti seminar dan workshop, nanti ada linknya yang sudah disampaikan di SID Live RTIK 2 itu. Ketika Anda sudah berhasil registrasi, Anda bisa mengikuti post test. Sebentar lagi post test akan dibuka begitu acara ditutup untuk acara workshop ini. Nah, teman-teman sekalian, saya mau tunjukkan, izin Om sharing hasil dari survei tadi, menyampaikan untuk voting daripada vote untuk workshop berikutnya, apa yang mau diminta oleh teman-teman. Udah tampil belum ya? Ya. Oke, sudah. Nah, yang diminati kelihatan ya? Yang pertama web design. Nah, mungkin nextnya kita akan coba bahas web design. Kemudian nanti ada yang minta web aplikasi, PHP, dan terakhir data mining. Siap, terima kasih masukannya, inputannya untuk vote di Menti. Untuk survei tadi ya, kayaknya enaknya nanti dikombinasikan ya. Gimana Bang? Kayaknya enaknya dikombinasikan dengan kondisi pandemi ya. Iya. Nanti kita kolaborasikan ke pandemi, case-nya mungkin ya, tadi case-nya. Nah, ini untuk survei yang dilakukan, evaluasi kegiatan. Terima kasih masukannya. Ini sudah ada masuk. Kemudian di sini ada banyak juga request. Nanti akan kami olah. Nah, balik ke tadi, Pandu digital yang Anda ikuti pada hari ini. Ini udah berakhir. Bang Om Jo udah ya? Oh, belum. Dia belum ini closing statement belum. Oke, setelah nanti closing statement, nanti akan mengikuti post test atau evaluasi yang isinya, kalau evaluasi ini materi dari seminar dan workshop. Ketika Anda lulus, passing grade-nya kalau nggak salah itu sekitar 75,
di bawah 75 nggak lulus, itu Anda sudah mendapatkan sertifikat plus badge merah dari Kementerian Kominfo. Nah, untuk tes ini dapat diikuti sampai jam 23.59 sampai malam ini. Jadi 24 sudah tutup lagi pos tesnya. Nah, demikian bisa kami sampaikan untuk urutan. Oh ya, intinya ada saran tuh Kang. Gimana? Ada saran katanya untuk sarannya adalah materinya ya, baik teks PowerPoint itu baiknya jangan di live. Ya dijelaskan bahwa ada di Pandu ya, Pandu online. Ayo silakan Kang. Oh iya. Untuk materi-materi nanti akan kami share di Pandu. Yang Anda kan sudah login. Di dalam login itu nanti Anda bisa mengambil materi-materi tersebut. 3 materi pastinya. Materi yang dari Pak Slamet, dari Direktur PLT Direktur, dari Om Pak Jareri, dari Ketum, dan dari Om Jo. Sementara untuk materi workshopnya sendiri ini bisa diputar kembali karena kan ini langsung di save ya Bang Miram ya di channel kita ya. Begitu live ini selesai dia akan bisa diambil lagi, dibaca-baca diulang untuk belajar kembali. Nah itu yang bisa kami sampaikan. Tanggal 4 nanti kami akan adakan acara yang sama tapi dengan topik yang beda karena di sana akan hadir beberapa pembicara-pembicara dari gugus tugas COVID, insya Allah Bang Deddy Permadi, kemudian ada dari RTIK juga, ada Dinas Kominfo, dari Kesehatan. Sumber yang lah ya. Wow, dari ada workshop, ada 2 kalau nggak salah, workshopnya terkait dengan ada aplikasi yang bisa digunakan untuk seluruh Indonesia. Dalam hal ini kami dititipkan untuk Dinas Kominfo untuk menggunakan aplikasi ini untuk men-treasure ODP dan PDP. Demikian Bang, terima kasih Bang. Oke. Ya, oke aku ajak lagi deh. Lanjut. Closing statement silakan. Sampai jam berapa? Dikit lagi. Oke, closing statementnya. Jadi bisa di-share lagi, ulang sedikit, stop screen. Jadi oke. Jadi kalau misalkan ada yang ini masih di bawah mana yang tadi yang 1200 itu yang ini kan kita buatnya di mana sih? Kita cuma bikin buatnya di localhost sendiri kan gitu ya kan. Aku ingin eksis nih ya kan gitu, biasalah gitu, ada jalan keluar. ini closing statement. Closing statementnya dikasih ini. Oke. Asik. Oke. Yes. Oke ya, ini saya buat di sini. Oke, saya buka filenya ya. Saya buat di Python Anywhere. Oke. Alamatnya mana? Kita lihat web task. Lihat web, sudah. Oke. Alamatnya adalah Pythonesia Python Anywhere. Kita klik. Ini pakai Sotimpa Alaihum Gambreng. Oke. Ini kayaknya saya udah di emailin sama orang. Oke. Shit, ini men pakai Python asli. Abis men. Ini pakai Python tapi saya pakai Django. Saya tidak pakai Flash. Dan Python is easy. Python itu gampang banget. Jadi ini saya buat bisa login, bisa sign out. Ini kita buat. Itu pakai gratisan, grentongan men. Ini pakai grentongan. Caranya kayak tadi sama. Jadi caranya diikutin aja. Ini ada konsolnya. Ada konsolnya sama. Jadi kalau misalkan mau buat kalau saya buat dia harus disable dulu kalau nggak salah lagi. Jadi cara gampang banget kayak gini. Saya matikan. Saya kalau bikin bodo amat. Saya bikin dewet. Disable. Saya disable, nggak bakalan jalan. Oke, kalau kita buka ini punya saya, Python Anywhere. Python coming soon, mati. Kemudian ya kalau kita mau tambahin boleh. Add new web. Oke, kita bikin caranya. 1. Next. Oke. Pilih Flash. Nah, udah ada kan? Nah, ini pilih saya gedein. Pilih Flash, klik.
gitu. Pilih Python 37, klak gitu. Oke, namanya Flash app, klik next. Sit. Oh, domain udah punya katanya nggak boleh. Apa nih kata nih? Quit if file already exists. Namanya harus diganti. Wah, galah gini doangan aja bandel. Oh, enggak, karena memang Python karena ini free, ini dapetnya cuma satu. Jadi nanti buatnya kayak proses yang tadi, filenya ada, tinggal dikopikan saja ke Python app tadi. Udah gitu doang. Jadi di sini tuh saya masih sederhana banget, sederhana. Selanjutnya tinggal cross langsung go. Ini saya enable lagi. Oke, itu aja closing statement. Jadi closing statement saya hanya ingin mengatakan, ini saya sudah aktifkan lagi, saya sudah aktifkan lagi, reload, mesinnya dihidupin, saya hanya mengatakan, oke, udah coming soon. Saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa jawabannya ini. Oke, Python itu mudah, closing saya. Artinya belajar pelan-pelan dan belajar cari yang sedikit aman. Itu saja sih, sebelum 15 menit sebelum ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau tidak, ya alhamdulillah, mungkin karena pusing. Gitu. Oke, silakan Mas. Ini closing statement saya. Ya, terima kasih Bapak Dr. Andri Juandri, Ketua Litbangka Indonesia yang sudah berbagi Ya, putus-putus dia. Pada Pandu di sesi ini. Halo, ini sesi pertamanya ya. Ini sesi pertamanya gitu. Ada kelas lagi. Terima kasih sekali. Sebelum nampaknya tak ada lagi pertanyaan ini Om. Tapi dia akan ada banyak yang dijawab Pak Sekjen kayaknya. Ya. Kurang jelas tapi ulangi kurang jelas. Ya, tidak ada pertanyaan Om, tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Yang ada adalah saran dan akan nongkrong. Jadi materinya kalau bisa diupload ke Pandu. Iya. Materi-materinya diuploadnya ke Pandu. Ya. Kita buat itu nanti kita akan disampaikan sama Pak Sekjen. Oke. Ya. Terima kasih buat Pak Andri Juandri, terima kasih. Sebelum ini buat semua teman-teman ya, jangan beranjak dulu karena setelah ini ada lagi informasi untuk next session dan apa yang Bapak teman-teman dapatkan dari Bapak Sekretaris Jenderal Relawan TIK. Terima kasih. Waduh, Kang Said, materinya apa ya, di luar ekspektasi saya, ternyata langsung jadi gitu loh ya, tapi luar biasa, hebat, keren banget. Terima kasih, saya kembalikan lagi Kang Said, silahkan dipandu lagi acaranya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bang Miram, Om Jo. Ini di akhir acara hampir 3 jam. Dari jam 10 kita laksanakan dari seminar dan workshopnya. Terima kasih yang sudah hadir di channel Relawan TIK Indonesia. Dan jangan lupa setelah kita akan selesaikan acara ini, nanti akan ada pertama tolong diisi survei dulu, SID survei Pandu, supaya kita mendapatkan masukan dari teman-teman sekalian. Kedua, nanti ada post-test. Post-testnya itu terkait materi dari seminar dan workshop yang sudah disampaikan oleh para pembicara-pembicara hebat tadi itu. Nah, post-test ini diikuti sampai batas waktu jam 23.59 pada malam hari ini. Setelah Anda masuk dalam passing grade, saya ulangi lagi passing grade-nya di 75 ke atas, itu akan mendapatkan sertifikat dan badge merahnya. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Dan untuk next event kita akan laksanakan di 4 Juni. Nanti tolong di standby saja di channel dari Relawan TIK dan informasi di Instagram dan Facebook Relawan TIK. Ada beberapa pemateri hebat yang akan sampaikan dari gugus tugas COVID, karena Relawan TIK juga termasuk dalam gugus tugas dan bagian dari diseminasi informasi. Kemudian nanti ada pembicara dari Aptikom, dari Unsrat,
dari kampus Unsrat juga ada pembicara, dan juga dari dari Dinas Kesehatan, dan ada dari Altera, dan mungkin juga nanti akan dihadiri oleh Asosiasi Kominfo seluruh Indonesia. Nah, next event tanggal 4 Juni 2020 akan dilaksanakan, jamnya nanti akan kami sampaikan, sepertinya jam yang sama dengan menggunakan channel yang sama, dan ini akan berlangsung bulan Juni. Eventnya banyak sekali. Mungkin nanti ada dari Dinas Kominfo dari Aceh sampai Papua akan kita minta presentasi mereka dari kesiapan mereka terkait dengan menghadapi Kominfo New Era. Nah, ini temanya sudah keluar dari dari Manado. Saya berdapat melawan infodemi di tengah pandemi. 4 Juni jam 10 WITA, berarti jam 9 WIB. Nah, acara ini ada dari Kementerian, Tim Gugus Tugas Nasional, Ketua Umum RT, Ketua Aptikom Sulut, Sulawesi Utara, kemudian ada koordinasi Pusat KKT Universitas Samratulangi, dan ada workshopnya itu ada dari RT Sulut, kemudian yang kedua ada penanganan kesehatan dan pencegahan COVID di masa pandemi oleh Dr. Grace Krompis dari Manado pastinya. Kemudian ada workshop sosialisasi buku Saku COVID dari Bang Gustaf jam 11.45. Ini buku Saku ini nanti akan diterjemahkan kepada buku Saku untuk daerah masing-masing. Kita udah siapkan buku Saku Indonesianya terkait dengan penanganan COVID, sosialisasi COVID. Kemudian yang ketiga, workshop ketiga, ada 3 workshop nih, aplikasi pendataan COVID. Jadi ada yang OPD, ODP, itu sistemnya bisa dibagi pakai, tidak perlu dibeli. Anda tinggal menggunakannya, ini diperuntukkan untuk Dinas Kominfo seluruh Indonesia. Nanti bisa melihat isi daripada aplikasi, kita akan demokan. Terima kasih. Ini untuk ini ada selamat buat Pak Imade Oka Susila, sudah berhasil mendapatkan sertifikat badge merah Pandu Digital. Wah, udah selesai dong berarti Pak Made ini untuk tesnya ya. Monggo yang lainnya mengikuti. Saya rasa cukup acara Pandu Digital Online seminar dan workshop tanggal 1 Juni 2020 ini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.